Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dasar-dasar ilmu tanah. Dosen pengampu Fatmawati DMSI, kelompok 2 Hasanuddin Yusuf, Nur Hefka, Maulina, Siska Ayu. Bekicot. Bekicot adalah binatang moluska atau bertubuh lunak dan tidak mempunyai tulang belakang. Pada bagian tubuhnya yang lunak, dilindungi oleh cangkang dan pada waktu tertentu dapat bersembunyi di dalamnya. Tubuh lunak ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian kepala disebut caput dan bagian perut atau badan. Lingkungan hidup bekicot dapat hidup di air laut, air tawar, dan di darat. Umur bekicot dapat mencapai 10 tahun dengan rata-rata usia yaitu hidup 5-7 tahun. Peran bekicot di dalam tanah yaitu menjaga ekosistem tanah karena hewan ini memakan dedaunan yang pada akhirnya akan menyumbangkan bahan organik hasil pencernaannya ke permukaan tanah. Bekicot melakukan proses penguraian bahan organik serta peranan penting di dalam interaksi ekosistem. Selain itu juga memiliki peran untuk menjaga ekosistem tanah. Peranannya dalam menjaga ekosistem tanah adalah karena hewan ini memakan dedaunan yang pada akhirnya akan menyumbangkan bahan organik hasil pencernaannya ke permukaan tanah, sehingga organisme lain seperti cacing dan mikroorganisme lainnya dapat memanfaatkannya. Selain itu juga karena tubuhnya mengandung air dan mikroorganisme, maka secara otomatis akan membantu penyebaran mikroorganisme di sepanjang lintasan tempat ia berjalan. Mungkin itu saja dari saya serahkan kepada pemateri selanjutnya untuk melanjutkan materi. Perilaku bekicot binatang ini juga dikenal sebagai satwa yang beraktivitas pada malam hari atau nokturnal. Hal tersebut disebabkan oleh kebiasaan bekicot yang menyukai lingkungan lembab. Jadi, bukan karena saat waktu malam kondisi lingkungan gelap, sedangkan saat siang hari terang dan ada sinar matahari. Perilaku tersebut semata-mata disebabkan oleh suhu pada malam hari yang lebih rendah dan lingkungan cenderung lebih lembab dibanding pada siang hari. Bahkan, pada waktu siang hari, apabila turun hujan dan matahari tidak terik, bekicot biasanya dapat dijumpai di berbagai tempat setelah hujan reda. Pada saat malam hari, bekicot mulai beraktivitas sekitar pukul 10 malam dan berhenti pada pukul 3 atau 4 dini hari. Selama beraktivitas, bekicot menghabiskan lebih banyak waktu berjalan dibanding melakukan aktivitas yang lain. Hal itu dikarenakan pergerakannya yang lambat dan kebanyakan dilakukan di lingkungan yang memiliki kelembaban tinggi. Secara umum, dalam sehari, bekicot mampu melakukan beberapa aktivitas seperti berjalan, memanjat, makan, mengeluarkan zat sisa metabolisme, kawin, dan berdiam diri. Bekicot akan menghabiskan siang hari dengan berdiam diri di dalam cangkangnya, karena pada saat itu kondisi lingkungan lebih kering dan panas. Reproduksi bekicot. Usia dewasa bekicot itu ditandai dengan ukuran cangkang yang dimiliki. Pada saat ukuran cangkang bekicot sudah mencapai 60 mm, maka kondisinya sudah mampu untuk melakukan perkawinan. Akan tetapi, untuk memiliki kondisi seksual yang benar-benar matang, harus menunggu hingga ukuran cangkangnya mencapai 80 mm. Bekicot merupakan binatang yang masuk ke dalam kelompok Hermapodidae atau memiliki organ reproduksi berubah satu. Artinya, kelamin jantan itu berupa sperma dan kelamin betina itu berupa ovarium, terdapat sekaligus pada satu tubuh. Hal ini mengakibatkan bekicot tidak bisa dibedakan antara betina dengan jantan. Namun perlu diketahui, jika sperma yang dihasilkan seekor bekicot tidak bisa membuahi ovariumnya sendiri. Oleh sebab itu, binatang ini juga membutuhkan perkawinan dengan bekicot lain untuk berkembang biak, agar terjadi pertukaran sperma dan sel telur pada kegiatan yang disebut sebagai tahap kopulasi. Salah satu faktor penting yang berpengaruh terhadap perkembangbiakan terhadap bekicot itu adalah curah hujan. Bahkan beberapa peneliti
menyatakan bahwa musim hujan itu menjadi penanda masa perkawinan bekicot. Sebab ketika musim hujan, jumlah perkawinan akan meningkat. Sedangkan pada musim kemarau, jumlahnya hanya sedikit, bahkan nyaris tidak ada. Makanan bekicot. Bekicot dianggap sebagai hama bagi masyarakat umum karena binatang ini merupakan kelompok pemakan tanaman. Jadi tidak ada jenis tanaman khusus yang menjadi makanan favorit satwa nokturnal ini. Tetapi beberapa spesies tumbuhan seperti timun, ketela rambat, kol, dan belaran itu adalah yang paling sering dimakan. Bagian tanaman yang dikonsumsi oleh bekicot sangatlah banyak. Bahkan hampir semua bagian bisa dimakannya. Mulai dari kulit, batang, dedaunan, buah, bunga, sisa-sisa tanaman yang sudah mengering, dan tanaman muda. Namun umumnya bekicot itu hanya memakan satu bagian saja, tetapi ada juga menyerang seluruh bagian dari tanaman. Selain itu, bekicot juga memakan zat-zat sisa yang terdapat pada sampah. Keunikan bekicot. Bekicot mempunyai sederet keunikan yang sangat menarik. Berikut ini adalah beberapa keunikan yang dimiliki oleh kelompok gastropoda ini, antara lain: 1. Hibernasi. Bekicot biasa melakukan istirahat ketika kondisi lingkungannya kurang stabil, seperti terlalu dingin atau terjadi kemarau panjang. 2. Bernapas dengan paru-paru. Bekicot memiliki paru-paru yang disebut sebagai pulmonata dan berfungsi untuk melakukan proses sirkulasi dan respirasi. 3. Bekicot memanfaatkan ginjal untuk menjalankan sistem ekskresi atau pembuangan zat sisa dari dalam tubuh. 4. Memiliki hati yang letaknya berdekatan dengan kelenjar ludah di bagian kanan dan kiri tembolok.